Baik, eh, salam hormat untuk Buya dan salam sayang juga untuk Pak Tatu di studio, Pak Afkar dan seluruh tim Wamima. Jadi makin kesini saya lihat puisinya berakhir dengan cerita-cerita atau apa namanya ujung yang membahagiakan, happy ending istilahnya. Happy ending. Happy ending. Dan selamat untuk Mas Roman yang juga tadi ya membuat saya terhanyut ya, bacaannya nggak untuk bacaannya itu. Lalu ke gelombang cintanya ini tentang janda cantik yang tenggelam dalam kekecewaan. Mungkin karena status jandanya itu punya dampak sosial ya. Menjadi janda itu bisa menyisakan banyak komentar ya, banyak komentar dari orang yang bisa membuat kita nggak tenang malah. Tapi dia berasal dari mantan suaminya itu kaya. Sayangnya perhatian dari mantan suaminya itu menyempit hanya pada duit. Ya, jadi perhatian dalam arti kasih sayang itu tidak didapatkan oleh wanita ini. Nah, ketiadaan perhatian dalam gelombang cinta malam ini diartikan sebagai ketiadaan cinta. Dengan begitu suaminya sebenarnya itu tidak mencintai dia. Dampaknya adalah munculnya rasa hampa pada wanita ini yang potensial bisa menimbulkan kekacauan mental atau istilah kami itu mental disorder, sehingga dikatakan hati-hati. Nah, kebutuhan terbesar wanita ternyata adalah perhatian dan justru itu yang nggak didapatkan. Itu baru masalah pertama. Masalah kedua ya mandul tadi yang sudah sempat dimunculkan oleh Pak Tatu tadi. Ada anggapan bahwa tanpa keturunan itu seolah-olah garis kehidupan berhenti. Tidak abadi. Tidak abadi ya. Nah, ini juga menjadi kekhawatirannya dalam menjalin hubungan baru, dan itu sudah sempat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan tadi kepada tokoh sentral di sini, dan masih ditawarkan alternatif yang mungkin muncul seperti bayi tabung, dan gak berhenti di situ keterbukaannya. Kasih sayangnya tetap dibutuhkan oleh anak-anaknya, dan rupanya itu menjadi kebahagiaan juga bagi tokoh sentral di sini. Itu alur yang saya tangkap menarik sekali. Agak panjang plotnya kali ini. Biasanya plotnya itu sedikit-sedikit, tapi kali ini panjang dan menarik untuk diikuti. Sekarang saya ke makna psikologis yang saya dapat. Yang pertama itu persoalan pribadi yang dibocorkan itu bisa mencelakakan diri sendiri. Jangan bilang siapa-siapa. Ini kan seringkali itu kita menceritakan ke orang, lalu pesan belakangnya jangan bilang siapa-siapa. Tetap saja seringkali terjadi akan dibilangin ke orang lain. Bahkan kadang-kadang ceritanya menjadi lebih buruk dari yang kita sampaikan. Nah, tapi poin di bagian pertama ini diperjelas betul di halaman 6. Di situ dikatakan setiap huruf yang kau tuliskan dan setiap kata yang kau ucapkan sama dengan menyerahkan mikroskop kepada orang lain dan untuk mengintai isi otakmu. Itu jawabannya di situ. Lalu poin kedua, fisik menarik pandangan mata fisik, keluhuran budi itu menarik pandangan mata hati. Yang ketiga, memanfaatkan masa hidup kita ini sebaik-baiknya, dibuat benar-benar berisi, jangan sampai dibuang sia-sia dengan berlarut dalam kekecewaan. Tidak hanya itu, hidup sendiri dibanding-bandingin dengan orang lain, sampai kita lupa bahwa jalan hidup kita ya unik. Setiap orang unik di jalannya, dan banyak orang membuang-buang waktunya hanya untuk membanding-bandingkan. Dan yang ketiga, tidak usah repot membahagiakan orang lain, bahagiakan diri sendiri saja. Lalu ada juga tema tentang kesusahan itu pasti ada sebabnya. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan dosa, dan kalau kita bisa menyadari itu ya minta ampunlah kepada Tuhan, atau istighfar. Lalu orang membicarakan dan mengomentari kita. Ini kadang-kadang kita mau omong menyakitkan, kita tidak omong
juga menyakitkan. Ya, si malakama. Si malakama ini, dan itu kemudian dilanjutkan, si malakama inilah yang menjadi salah satu akar kerumitan hidup. Nah, lalu dibuatkan suatu gambaran bahwa hidup paling nyaman itu adalah ketika orang punya persoalan, sudah urusin persoalan masing-masing, hidup pasti nyaman. Kalau sudah mengurusi orang ya mulai terjadi keributan di situ. Dan yang terakhir, cinta itu kalau hanya sebatas kata-kata nggak penting. Yang penting adalah aksi mencintai itu sendiri. Saya kira itu saja yang saya tangkap malam ini. Terima kasih. Iya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Han untuk beberapa hal yang disampaikan dari analisa arti gagal di dalam kehidupan. 6 poin yang saya tangkap. Pertama tentang persoalan pribadi secara psikologi, kemudian juga fisik yang menarik pandangan, dan kualitas hidup itu yang ketiga, kemudian yang keempat tentang bahagiakan diri sendiri saja, jangan repot dengan kebahagiaan orang lain, dan kemudian yang kelima adalah tentang komentar pada orang lain, yang terakhir tentang aksi, bahwa cinta itu hanya dengan aksi, tidak perlu dengan kata-kata. Buya, yang bisa dijelaskan tentang poin yang pertama ini, persoalan pribadi secara psikologi, Buya. Begini. Pertama kita mesti jelaskan dulu kondisi psikologis si perempuan ini. Dia bercerai dengan suaminya karena kurang perhatian. Materi dibanjiri. Ini juga seringkali laki-laki banyak salah persepsi ya. Dikiranya perempuan tuh asal dikasih uang banyak diem, dikiranya enggak kok. Yuk kita kalau perlu kita coba kita tes ya, langsung eksperimentalis saja lah. Ya kan gitu. Banyak orang perempuan yang semuanya kaya raya dia menderita kok. Ya, saya kan pernah bertanya kepada seorang perempuan yang bercerai dengan suami yang kaya raya, kawin lagi dengan sama laki-laki kere. Saya bilang, kamu nggak salah ngeliat nih. Kenapa kamu begitu? Dia bilang bahwa sekarang saya Buya baru merasakan sebagai manusia karena saya dihormati. Dulu dengan seorang yang kaya saya tidak lebih sebagai babunya mertua saya kok. Ya, gelang keroncong sampai sikut semuanya kan gitu, perhiasan. Dikiranya semua perempuan itu materialistis, dikiranya tidak juga kok. Ya, masih banyak perempuan yang mendambakan cinta bukan materi kok. Itu satu. Kemudian juga bisa saja yang menyebabkan kurangnya perhatian karena sudah diponis dia mandul. Mungkin saja itu satu pola bagi seorang suami. Banyak suami yang meminta persetujuan bagi istri itu kawin lagi karena tidak punya anak. Itu yang menjadi persoalan besar. Nah, sehingga ketika di mobil akan diantarkan pulang ke rumahnya itu, dia nanya kan gitu, di tengah lagi mendengarkan relaxing country music di radio sambil menghisap rokok. Ini si perempuan nanya, apakah kamu masih mengharapkan keturunan dari aku? Udah, ini persoalan sangat sensitif sekali. Langsung dimatikan kan, ditutup kan, dikecilin, tidak bisa main-main. Si tokoh sentral mengatakan ya terserah Tuhan sajalah mana yang terbaik. Tapi kalau kamu pengen punya anak ya masih bisa diupayakan, kok bayi tabung ya masih bisa. Atau kalau seandainya rahimnya tidak mungkin, bisa kita nyewa rahim orang. Sudah ada undang-undangnya kok di Australia ya. Jadi hak sewa itu berapa ongkosnya, kemudian hak asuh itu terjadi. Sudah ada undang-undangnya kok. Dan itu ya punten saja ya. Kalau ada tokoh agama yang mengharamkan, melarang, ya saya kira mungkin pemahaman kemanusiaannya kurang mendalam barangkali ya. Nggak mungkin masa Tuhan melarang kita bahagia kok. Ya kan gitu. Nah itu. Kemudian ditawari lagi, dia cerita, tapi dia diam saja nggak menjawab. Si laki-laki cerita lagi, si perempuannya diam tidak menjawab. Begitu dia melirik, ternyata lagi menangis sedih. Langsung diputar balik mobilnya, langsung ke rumah. Hei anak-anak, nih ibu mau cium tangan. Nah ini kan satu kecerdasan psikologis seorang lelaki yang bisa merawat rasa bahwa dia sedang menderita, menangis.
nggak bisa menjawab, dia menangis sendiri kok. Itu jawabannya aja, ya harus diberikan kepastian, selesai itu saja. Jadi ini ya mudah-mudahan di antara kita adalah lelaki yang seperti itu jiwanya halusnya itu. Amin. Itu aja. Makanya saya sekali itu intinya ya. Jadi intinya adalah bagaimana seorang lelaki itu punya sensitivitas yang begitu tinggi sekali. Diajak ngobrol lama-lama tidak menjawab, dia menjawab begitu ngelirik. Iya. Basah air matanya basah. Waduh, udah jawabannya nggak ada lain, udah dibalik ke mobilnya, pulang ke rumah, anaknya panggil nih, ibu mau cium tangan semuanya. Artinya ada kepastian, aku pasti akan menikahi kamu. Iya, iya. Nah, tapi dia kan bingung, ini gimana? Kawin belum sudah suruh pada suruh ngaku sebagai ibunya kan gitu. Nah, itu yang perlu kita angkat semacam itu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Bu Ya.